Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada yang Tuhan kasihi dan sayangi. Kita bertemu kembali dalam renungan di pagi hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Yesus Kristus, Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk sukacita dalam hati kami yang Kau berikan setiap hari. Bapa, kami tidak mau akan kehilangan sukacitamu karena pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Untuk itu Bapa, datanglah Tuhan dalam hati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan, agar kami tetap berjalan di jalan-Mu. Bahwa pada kesempatan ini kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Tuhanlah kiranya yang menyembuhkan sakit penyakit mereka, dan mereka memberikan mereka semangat terus Tuhan. Jika ada rekan-rekan kami yang mengalami pergumulan hidup karena ekonomi, karena kekecewaan, karena kepahitan hidup, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar buat mereka. Tuhan juga yang memberikan pengharapan buat mereka. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicara Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Karangan bunga spesial. Karangan bunga spesial. Itulah judul renungan kita di pagi hari ini. Nats firman Tuhan diambil dari Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10 berbunyi, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Kita akan buka lagi dari Amsal 24 ayat 10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu. Ayub 24 ayat 10. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Emilia baru saja menikmati kehidupan yang sangat menyenangkan. Keuangannya cukup, kesehatannya baik, pekerjaan suaminya diberkati, para sahabat-sahabatnya memperdulikan dia. Tetapi pada bulan keempat kehamilannya, ia mengalami kecelakaan, sehingga harus kehilangan janin yang ada di dalam kandungannya. Seolah tidak cukup permasalahan itu, ditambah lagi perusahaan tempat suaminya bekerja terancam bangkrut. Sedangkan saudaranya yang setiap tahun datang mengunjunginya di hari ucapan syukur saat itu, kali ini tidak bisa datang. Salah seorang teman Emilia menganjurkan agar ia mengucap syukur atas semua kejadian yang ia alami. Karena itu akan mendewasakannya. Mengucap syukur. Apa yang disyukuri? Aku mengalami banyak hal buruk, guman Emilia dalam hati. Pagi itu Emilia mendatangi toko bunga. Aku pesan sebuah karangan bunga, katanya. Untuk hari ucapan syukur. Ya, kata penjaga toko. Tidak. Rasanya tidak ada yang perlu disyukuri. Beberapa bulan belakangan ini aku mengalami banyak kejadian yang menyesakkan hatiku, jawab Emilia. Oh, mungkin kau mau mencoba karangan bunga yang spesial. Salah seorang pelanggan kami sangat menyukai
karena karangan bunga itu bercerita banyak mengenai jalan hidupnya. Kata penjaga toko itu menawarkan. Sementara mereka berbincang, seorang wanita bernama Barbara masuk. Aku mau mengambil pesananku. Apakah sudah selesai? Tentu sudah selesai. Aku sudah menyiapkannya. Mari, mau dimasukkan ke dalam kotak atau tidak? Kata penjaga toko. Tidak, terima kasih, jawab Barbara. Penjaga toko pun mengambil karangan bunga pesanan Barbara. Karangan bunga yang lain daripada yang lain. Hanya rangkaian cabang-cabang mawar beserta durinya. Dan tak satu pun kelihatan bunga di sana. Emilia menatap heran. Penjaga toko menjelaskan kepada Emilia, 3 tahun yang lalu Barbara datang ke toko ini dengan perasaan persis sama seperti yang kamu alami saat ini. Ia tidak ada alasan untuk mengucap syukur. Ayahnya meninggal, anaknya terjerat narkoba, usaha keluarga gagal, dan ia sendiri harus mengalami operasi besar. Aku pun, kata penjaga toko itu, pernah punya pengalaman yang sama. Aku kehilangan suami dan kehilangan anakku. Tidak ada keluarga yang dekat. Hutangku menumpuk, dan untuk pertama kali dalam hidupku aku mengalami hidup seorang diri. Tutur penjaga toko tersebut. Lalu apa yang kau lakukan? Tanya Emilia. Aku belajar mengucap syukur, bukan hanya untuk bunga-bunga, melainkan juga untuk duri-duri dalam hidupku. Karena itu penting untuk mendewasakanku. Kalau begitu, dan aku bisa menerima keadaan ini. Emilia mulai terbuka hatinya dan berkata, kalau begitu aku pesan karangan bunga spesial itu sebagai ucapan syukurku, ujar Emilia dengan senyum yang manis dan wajah penuh sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah dan jangan tawar hati ketika dalam kesesakan. Ayub 23 ayat 10 dan Amsal 24 ayat 10 tadi mengatakan hal itu. Jika selama ini kita harus bersyukur karena kita hanya bersyukur untuk keadaan yang menyenangkan, kini saatnya kita belajar bersyukur untuk keadaan yang tidak menyenangkan. Di saat melalui lembah kekelaman, kita akan menikmati penghiburan dan pemeliharaan khusus dari Tuhan, sehingga kita semakin mengenal Dia. Di tengah keterburukan kehidupan kita, di situ iman kita semakin tangguh dan semakin mengenal Dia. Bapa, ya Yesus, tumbuhkanlah kekuatan dan penghiburan setiap waktu, agar aku mampu melalui tantangan hidup dengan tetap bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus aku mohon, amin. Semakin dewasa seseorang secara rohani, semakin mampu ia bersyukur, walau dalam kesulitan hidup. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat untuk mampu bersyukur dalam keadaan apapun dalam hidupmu. Karena Tuhan selalu besertamu. Tuhan memberkati. Amin.